Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan masih ngebahas tentang film Spider-Man Across the Spider-Verse yang sudah aku tonton kemarin ya teman-teman. Bagi kalian yang belum nonton, segera nonton ya. Filmnya seru dan actionnya bagus banget. Worth it banget ya, dijamin gak akan kecewa. Spoiler alert ya untuk kalian semua, karena video penjelasan ini akan mengandung spoiler alert banget untuk storyline Spider-Man Across the Spider-Verse. Jadi di video kali ini, aku akan mendedikasikan ngebahas khusus untuk ending yang terjadi di Spider-Man Across the Spider-Verse, di mana akhirnya Miles Morales malah terdampar di semesta atau Earth 42, di mana di sana ia bertemu dengan varian atau kembarannya dari semesta tersebut yang bernama Miles Morales juga, tapi beda ya. Di sini Milesnya berubah jadi jahat banget ya, bekerja sama dengan uncle-nya atau pamannya untuk melakukan tindakan kriminal dan menjadi prowler. Nah, di semesta Earth 42 ini, Miles Moralesnya malah jadi villain ya. Dia jadi prowler di sini dan tidak ada Spider-Man di sini ya. Semesta ini tidak ada hero sehingga kriminalitas sangat tinggi di semesta ini. Bahkan ayahnya Miles Morales yang sudah diangkat menjadi kapten itu sudah meninggal atau mati ya di Earth 42 ini. Membuat Miles Morales dari Earth 1610, Miles Morales pemeran utamanya itu ketakutan melihat dirinya sendiri yang sangat berhawa negatif dan evil gitu ya teman-teman. Pokoknya villain banget. Nah, kenapa ya bisa jadi seperti ini? Apakah nanti di film keduanya tahun depan, Spider-Man Beyond the Spider-Verse, akan versus Miles Morales ya? Wah, ini menarik banget ya guys ya. Bagi kalian yang belum nonton video aku yang lain, bisa nonton ya di video-video aku yang lain. Penjelasan Spider-Man Across the Spider-Verse ini udah banyak banget aku upload. Oke, sebelum itu kita kenalan dulu ya, dan penjelasan latar belakang dari Miles Morales yang jahat ini yang dari Earth 42. Kok bisa dia jadi seperti ini? Oke, jadi menurut film Spider-Man Across the Spider-Verse yang sudah kita tonton kemarin, teman-teman semuanya ya. Jadi, sebenarnya laba-laba yang menggigit Miles Morales dari Earth 1610 itu laba-labanya berasal originalitas dari Earth 42 atau semesta 42 tempat si Miles Morales yang jahat itu. Harusnya Miles Morales jahat itu tidak jadi jahat. Dia harusnya jadi hero ya, karena laba-laba itu harusnya menggigit dia. Tapi karena ulah saintik atau ilmuwan gila yang tadi jadi villain di film Across the Spider-Verse, si Spot ini akhirnya terteleportasilah si laba-laba dari Earth 42 itu ke Earth-nya si Miles Morales. Miles Morales yang seharusnya tidak menjadi Spider-Man menurut alur waktu Secret Timeline itu harus menjadi Spider-Man. Nah, jadi mengakibatkan Miles Morales dari Earth 42 yang kita lihat kemarin itu jadi jahat dia di sana, karena akhirnya dia tidak menjadi hero, kriminalitas pun terus bertambah tinggi. Malah dia menjadi villain prowler bersama dengan pamannya itu ya, melakukan tindakan kejahatan dan kriminal. Nah, kalau kita lihat ya di ending ini kayaknya Miles Morales yang jahat itu sangat ingin memukul ya atau membunuh si Miles Morales dari Earth yang 1610 itu, karena dia kayaknya terlihat bahagia, masih memiliki ayah juga, dan ia seorang hero atau Spider-Man. Nah, hal inilah yang nantinya akan menjadi konflik utama di Beyond the Spider-Verse next year ya filmnya. Tapi kita nggak usah takut ya, karena Spider-Gwen itu sudah mengumpulkan Spider-Man dari multiverse lainnya, teman-teman lamanya Miles Morales dari Into the Spider-Verse film yang pertama, untuk menolong Miles Morales yang disekap di Earth 42. Tapi jangan salah ya, Jessica Drew atau Spider-Woman itu sudah mengetahui rencana penyelamatan Miles Morales yang dilakukan oleh Gwen dan Spider-Man lainnya. Mungkin aja Jessica Drew itu memberikan informasi ini kepada Miguel O'Hara atau Spider-Man 2099 untuk ikutan ke Earth 42. Nah, jadi maybe nanti di final battle untuk fight scene-nya akan terjadi di Earth 42 dalam upaya mereka menghentikan Miles Morales serta untuk menyerang si Miles Morales yang jahat itu. Wah, nggak kebayang banget ya action scene-nya antara Miles Morales versus Miles Morales yang jahat. Karena kelihatan banget di sini animasinya itu sangat dark banget ya ketika masuk ke Earth 42. Jadi sebenarnya apa sih tujuan dan goals-nya dari Miles Morales dari Earth 42 ini? Dia ini kan jahat banget dan akhirnya dia bertemu dengan kembaran dirinya dari semesta lain yang malah baik gitu. Nah, apa sebenarnya goals di sini? Sebenarnya tidak banyak juga informasi yang bisa kita temukan ya ketika nonton yang part 1 kemarin Across the Spider-Verse. Tapi spekulasi dan teori yang sudah bertebaran di internet sepertinya nanti Miles Morales dari Earth 42 ini akan menjadi big villain selanjutnya dan juga mengefek
ke semesta-semesta Spider-Man lainnya. Karena kelihatan banget bahwa Miles Morales dari Earth 42 ini sangat jahat dan memiliki hati yang sangat pendendam. Cepat atau lambat, Miles Morales jahat dari Earth 42 ini akan mengetahui latar belakang dari Miles Morales Earth 1610 yang bahagia, memiliki orang tua yang lengkap, kehidupan yang perfect, dan seorang hero atau Spider-Man. Dan hal ini akan membuat dia tambah cemburu ya, dan menyerang Miles Morales serta orang-orang di sekelilingnya, khususnya para Spider-Man lainnya yang berusaha untuk menghentikan pertikaian mereka nanti di multiverse. Dan pastinya akan tambah kacau ya teman-teman, karena ia merasa seperti bahwa semua itu adalah untuknya. Harusnya laba-laba itu menggigit Miles Morales dari Earth 42, bukan Miles Morales dari 1610. Jadi seharusnya yang mendapatkan perfect life atau kehidupan yang perfect dan sempurna itu adalah Miles Morales dari Earth 42. Hal kayak gini sering banget terjadi ya di film-film di mana varian itu merasa tidak puas dengan kehidupan yang ia dapatkan, sama seperti Wanda atau Scarlet Witch dari universe MCU 616 yang tidak puas akan takdirnya, sehingga dia harus pergi ke universe lain untuk mencuri kehidupan sempurna dari varian Scarlet Witch, Wanda yang lainnya. Nah ini tuh kayak sama-sama lah mungkin ya, nanti kedepannya akan seperti itu di Beyond the Spider-Verse, di mana Miles Morales jahat dari Earth 42 akan menyerang Miles Morales dari 1610, seperti Wanda Scarlet Witch menyerang Wanda dari universe 838. Nah jadi gitu ya guys, spekulasi sih ini. Jadi ini masih teori aja, belum tentu benar atau enggak, dan jangan dipercaya dulu. Tapi bisa aja ini merupakan posibilitas cerita nanti di Beyond the Spider-Verse. Jujur aku sangat suka banget ya Sony dalam mengkoneksikan atau menghubungkan semesta-semesta Spider-Man yang sudah mereka buat filmnya, yang sudah mereka bangun. Maksudnya Sony itu kayak lebih fleksibel aja ya, menggabungkan berbagai semesta ini ketimbang Marvel. Seperti di film Miles Morales kemarin ketika Miguel O'Hara menjelaskan tentang Web of Life Spider-Verse atau semesta para Spider-Man, itu menampilkan footage-nya dari Venom itu sendiri ada, dari semestanya Tobey Maguire, dari semestanya Andrew Garfield, sehingga memang semua film-film Spider-Man Sony Universe ini akan connect each other gitu. Dan aku suka banget, walaupun kemarin gak kelihatan ya Tom Holland atau Spider-Man MCU, but it's okay, kita bisa tunggu nanti ke depannya seperti apa ya teman-teman. Overall jujur ya, film Spider-Man Across the Spider-Verse ini lebih bagus dalam mengexplain atau menjelaskan tentang multiverse atau multi semestanya mereka ya, ketimbang MCU sih kalau menurut aku. Kita penonton itu kayak langsung mengerti, oh ini ya maksudnya multiverse Spider-Man. Menyimpelkan atau menyederhanakan sesuatu multiverse itu agar penonton itu nggak bingung ya teman-teman. Penjelasan Miguel O'Hara tentang Sacred Timeline, walaupun tidak langsung dia omongkan Sacred Timeline, tapi itu merupakan alur waktu absolut dikendalikan oleh multiverse Spider-Man Web of Life. Ini tuh kayak ngelit kita ke film terbaru Sony nanti akan rilis juga, yaitu Madame Web. Nah ini tuh pasti akan ada teaser ya ke film-film Sony berikutnya tentang multiverse Spider-Man. Wah udah gak sabar banget ya, apalagi melihat Julia Carpenter, Madame Web yang diperankan oleh 50 Shades of Grey, artis yang cantik itu. Wah pasti keren banget ya. Dakota Johnson, iya aku baru ingat namanya ya. Wah pasti keren banget ya guys ya. Masih lama, masih nunggu tahun depan lagi ya untuk Beyond the Spider-Verse Multiverse War antara para Spider-Man melawan Miles Morales jahat di Earth 42. Gimana ya cara mereka mengalahkan Miles Morales Earth 42? Atau mungkin jangan-jangan nanti Miles Morales Earth 42 akan jadi baik karena kena bacot no jutsu atau ceramah no jutsu. Aduh, jangan lagi ya teman-teman. Semoga nanti lebih epic lagi dan out of the box banget. Oke teman-teman semuanya, itu deh ya penjelasan video dari aku untuk posibilitas cerita Beyond the Spider-Verse dan karakter Miles Morales jahat dari Earth 42. Semoga bisa menambah informasi kalian dan menghibur kalian semua. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.